Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa setia TVRI Jawa Timur, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Tika Aziz dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program kesayangan kita Gema Ramadan yang terselenggara atas kerjasama antara TVRI Jawa Timur dengan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Dan pemirsa, alhamdulillah saat ini kita semua sudah sampai di 10 hari terakhir Ramadan. Artinya ini adalah saat yang paling tepat untuk kita semua berburu malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan salah satu caranya adalah dengan beritikaf. Untuk itu pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tema ini, yaitu itikaf, bersama dengan narasumber kita yaitu tokoh agama Jawa Timur sekaligus Dewan Pakar Asosiasi Profesi Dakwah Indonesia yaitu Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus kajian kita selengkapnya hanya di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Gema Ramadan TVRI Jawa Timur yang hari ini akan membahas seputar itikaf bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan loh Prof, saya Prof. Iya, saya nggak deg-degan, cuma kena ini nih. Tapi sehat ya Prof ya? Sangat. Iya, kalau Prof Ali ini saya yakin pemirsa di rumah sudah familiar sekali dengan Prof Ali. Tapi sangat silahkan. Sehat, sangat bahagia. Boleh disapa dulu mungkin Prof, pemirsa di rumah, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang sangat berbahagia dan sangat saya muliakan. Ya, hari ini kita berbicara tentang iktikaf dan percayalah bahwa dengan iktikaf ini bagian dari bagaimana mengatasi solusi masalah Anda. Gitu. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini pemirsa. Insya Allah akan kita kuak juga bagaimana iktikaf ini bisa menjadi healing. Istilahnya anak sekarang itu healing, penyembuhan gitu. Emosional, spiritual gitu ya Prof ya. Tapi sebelum kita jauh bicara seputar itu, kita awali dulu dengan iktikaf itu sebetulnya maknanya apa sih Prof? Silahkan. Ya, iktikaf itu menyendiri, menyepi, berdiam diri di masjid itu ya iktikaf. Dengan niat ibadah. Ada juga yang di masjid tapi tidak niat ibadah. Toh ada panas kemudian Masya Allah. Ada juga yang ke masjid itu ternyata untuk untuk ke toilet. Ya, rombongan mobil ya terus mau ke masjid istirahat. Itu tidak masuk iktikaf. Baik. Ya, tidak sama sekali ya Prof ya. Siapapun yang tinggal di masjid, ya 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam atau sehari atau berapapun, tapi niatnya itu niat supaya lebih dekat kepada Allah, ya itu namanya iktikaf. Gitu. Nah, baik ini sekarang seputar waktu. Tadi Prof Ali sempat menyebutkan 1 menit, 2 menit dan sebagainya. Sebetulnya kalau iktikaf ini ketentuannya seperti apa Prof? Adakah panjangnya itu ada syaratnya? Tidak ada panjangnya. Baik. Tapi waktunya apakah harus siang hari, malam hari? Tidak ada. Siang boleh, pagi boleh, sore boleh, malam boleh. Nah, tetapi kalau anjurannya Nabi mengatakan siapa yang mau iktikaf dengan saya ya nanti iktikaf pada 10 hari terakhir. Ya sekarang kita sudah 10 hari terakhir. Betul. Jadi pemirsa, Nabi mengatakan kalau mau meniru saya ya 10 hari terakhir itu iktikaf, menetap di masjid. Gitu. Tidak harus loh ya, tidak harus. Betul. Bukan wajib ya Prof ya? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Seperti apa itu Prof? Lah kalau orang itu tinggal di masjid, padahal itu waktunya kerja sampai anaknya tidak makan, istrinya tidak makan. Itu meninggalkan kewajiban itu iktikafnya dosa. Masya Allah. Baik. Ya toh? Ya makruh juga ada. Lah kalau waktu iktikaf kemudian tidak mau ke masjid pakaiannya kayak begini, makruh. Oh gitu ya Prof ya? Ya? Nah, ini karena mengundang masalah. Ya toh? Gitu. Ya jadi yang kira-kira menimbulkan masalah, nah itu makruh.
Nah, yang sunnah itu yang tidak ada apa-apa, aman-aman. Yang wajib itu karena janji. Karena janji. Janji itu seperti apa maksudnya, Janji Prof? ya umpamanya saya 10 hari terakhir saya akan iktikaf ya, saya janji saya ini, yaitu itu namanya janji mutlak, tidak ada syarat. Baik. Oke ya. Ada juga yang karena janjinya itu janji nazar yang bersyarat. Kalau saya hamil, saya akan iktikaf di masjid. Ini wajib. Ditentukan saya iktikaf semalam atau ya harus persis jamnya itu ditentukan. Itu. Baik. Nah, itu namanya wajib itu iktikaf yang karena wajib. Ya kita saya kira di sini tidak terbiasa orang janji nazar itu. Biasanya rata-rata puasa, yang sunnah. Nah kalau sunnah itu aturannya tidak ketat, Mbak. Tidak ketat. Artinya tata caranya pun bisa tidak ketat. beragam. Umpamanya kalau yang wajib itu ketat. Umpamanya gini, saya kalau diberi rezeki Allah sekian saya akan iktikaf di masjid, umpamanya gitu 10 hari. Maka itu kalau tidak 10 hari masalah. 10 hari itu atau 10 malam umpamanya itu tidak boleh keluar. Betul harus 10. Iya, tidak boleh keluar kecuali umpamanya keluar untuk sholat Jumat. Tuh. Atau karena masjid dipakai sholat Jumat. Makanya iktikaf itu sebaiknya di masjid yang dipakai sholat Jumat sehingga orang tidak keluar. Yang kedua, masjid mau roboh, keluar, wajib keluar ya. Lalu ke toilet, yang toiletnya tidak di dalam lingkup masjid, itu masih boleh ya. Tapi Prof, kalau ya pulang tidak boleh, ya kumpul istri tidak boleh. Itu ya Prof ya. Tapi kalau sunnah boleh. Makanya dalam Al-Quran itu wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu bercinta dengan istri ketika kamu sudah memutuskan untuk iktikaf di masjid. Itu iktikaf wajib. Nah kalau iktikaf sunnah, umpamanya saya iktikaf di masjid, kemudian istri saya ikut WA saya, WA saya, Mas pulang sebentar, boleh. Tapi ketika masuk harus niat untuk iktikaf lagi. Oke, baik. Berarti ini iktikaf tadi dimulai dengan niat begitu ya, Prof? Betul. Ya? Detail tata caranya mungkin, Prof, niatnya seperti apa kemudian? Ya, ada niat gitu. Pokoknya saya niat iktikaf selesai. Oke, baik. Karena Allah, titik. Sebab itu kalau nanti karena manusia jadi ria. boleh. Iya betul ya, Prof ya. Baik. Nah, kalau memang tata caranya ini tadi ada macam-macam ya, Prof ya. Tapi ada nggak anjuran-anjuran begitu, Prof? Bagaimana sih sebetulnya kita mengisi itikaf gitu ketika di masjid? Yang penting tinggal di masjid tujuannya untuk ibadah, titik. Walaupun itu diam saja tidak apa-apa. Kok dapat pahala loh? Sekarang kalau tinggal di lapangan masa sama dengan di masjid? Beda. Lah ya karena beda itu di sini pahala. Tuh. Beda toh. Ini persepsi saya juga mungkin dan mungkin juga pemirsa di rumah nih, Prof. Saya sempat beranggapan bahwasanya yang namanya itikaf itu harus dari mulai misalnya habis tarawih sampai dengan nanti subuh begitu. Jadi kita sesuai dengan janjinya. Iya. Kembali lagi tadi ya, Prof ya. Karena ini sifatnya sunnah. Sesuai dengan janjinya gitu ya. Itu kalau mau besok setelah subuh ya subuh. Itu sesuai janjinya lah. Sampai dikatakan ketika tidur di masjid itu ketika tidur dengan niat ibadah itu juga tak itikaf. Masya Allah. Nah iya, contohnya gini ya, saya tidur di masjid ini 1 jam supaya nanti malam saya bisa sholat lebih lama. Itu tidurnya itu ibadah. Itu mesti dihitung itikaf. Karena ada di dalam masjid dalam rangkaian untuk ibadah tadi. Gitu loh. Istirahatnya kan untuk ya, ibadah. Tentu Mbak yang baik itu ya zikir itu. Tapi jangan hanya zikir saja, baca buku. Boleh ya, Bro? Nah, loh kok boleh gimana? Itu dianjurkan supaya cerdas. Ya Allah. Masa umatnya Nabi Muhammad bodoh? Kalau bodoh gimana bisa ngatur alam semesta? Umat Islam nggak boleh bodoh. Baca buku, baca Quran. Masa orang Islam itu jauh dari Qurannya, dekat dengan Quran. Setelah itu kemudian ada juga yang program khatam, silakan. Ada yang program saya nggak khatam, tapi yang penting 1-2 saya pelajari supaya merubah
watak saya, merubah mental saya. Nah itu kan itikaf. Jadi itikaf itu digunakan untuk tafakur, ya. Contohnya kayak gini sederhana itu, hanya gini saja, mamanya gini, dia mikir, ya Allah, masa begini ini saya teruskan, gitu. Ya Allah, begini, ya, hanya dalam hati aja, ya itu berarti dia sedang dalam proses berubah menjadi orang baik, gitu loh. Masya Allah. Nah, memang semangat iktikaf itu beda di Indonesia dengan di beberapa negara lain. Oh iya, boleh diceritakan Prof. Biasanya kan Prof Ali kalau Ramadan ini di luar nih, di Eropa, iya, begitu betul. ya Prof ya. Silahkan Prof. Yang paling menarik itu iktikaf itu bagi saya itu ketika saya tahun 2000. Itu saya ada di Mauritius di Afrika. Saya jadi imam di sana. Masya Allah. Jadi ketika tanggal 20 Ramadan itu sudah banyak tentara, polisi, pegawai yang minta on leave untuk cuti. Ya Allah. Iya, jadi saya tanya itu, are you policeman? Jadi yes. Terus, why are you here? Kenapa kamu di sini jam-jam kerja loh? I am on leave. Why? To please the God. Oh, Masya Allah. To please the Lord. Untuk menyenangkan Allah. Lah menyenangkan Allah itu dalam bahasa Indonesianya adalah untuk mencari ridho Allah. Bahasa Inggrisnya to please the Lord. To please Allah. Nah gitu. Jadi cuti dia. Nggak ada di sini orang cuti untuk itikaf, nggak ada. Iya Prof. Ya. Lalu di Inggris, ya, saya tahun 2005 mungkin ya saya jadi imam di Inggris sana. Itu juga begitu. Bahkan itu inden. Space di masjidnya Iya, itu karena inden. kalau Wah, itu Masya nanti khususnya malam 27 itu harus inden pada mulai awal Ramadan. Kalau tidak ada space, tidak ada tempat di situ. Ya Allah, saking Ada, antusiasnya orang-orang di sana ya Prof ya untuk Jadi beritikaf. seperti keluar dari Mandalika. Ya Allah. Luar biasa. Jadi jalan-jalan raya di London itu full kendaraan, itu hanya untuk orang-orang mau masuk itikaf itu. Ya Allah, waduh. Wah, dan senang di sana, senang. Ada sahurnya, sahur itu pula jadi gini, yang kulit hitam ya bisa makan dengan yang kulit putih. Dan ini adalah luar biasa pemandangan yang indah bagi orang Eropa. Itu Eropa. Kok bisa orang kulit hitam Duduk sama orang kulit putih, di mana biasanya kalau ini tidak kan mungkin, tidak mungkin. iya gesek mungkin. terus ya Prof ya, Masya Allah. Saya sendiri tuh ya makan sama orang Zaire, orang ini. Tapi saya kelihatan paling putih. Paling putih saya. Iya, Karena sebelahnya hitam semua. ya Allah. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali. Itu Menarik itikaf. sekali Prof. Jadi sangat seriusnya begitu. Luar biasa Nah, sekali. tentu kita harus memanfaatkan itu. Jadi kalau kita mau itikaf, satu, pastikan bahwa Anda tidak punya kewajiban dalam rumah tangga dulu. Kan gitu. Kalau waktunya itu waktu di rumah, itu ada urusan, yang itu urusan penting sampai mengorbankan anak, mengorbankan istri, jangan. Baik. Karena ini itikaf itu sunnah, ngurusi rumah tangga, yang itu yang primer itu juga wajib. Baik Prof. Kita potong sebentar tapi ya Prof Boleh. ya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini ya Prof ya. Iya, Kita harus break silakan. dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali dengan tema iktikaf setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan mulia penuh berkah dan maghfirah telah menyapa. Sucikan hati, bersihkan jiwa, perkuat solidaritas pada sesama. Semoga diampuni segala dosa. Saya, Dr. Husnul Marom, Magister Hukum Islam, Kepala Kantor, serta keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa,
kita telah melewati bulan yang penuh berkah. Semoga semua perjuangan yang telah kita lakukan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Kami dari jajaran Kanwil DJP Jawa Timur 1 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gemar Ramadan TVRI Jawa Timur yang terselenggara atas kerjasama antara TVRI Jawa Timur dengan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Dan pemirsa, tema kita pada hari ini adalah itikaf. Kami juga ingin mengundang Anda untuk bergabung dalam kajian kita sore hari ini di nomor 0315678216. Sekali lagi, jika Anda ingin berkonsultasi langsung mengenai iktikaf bisa menghubungi 0315678216. Baik, kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini. Ya. Prof, tadi sempat terpotong kisahnya di Inggris tentang iktikaf. Iya, di Inggris seperti itu ya. Di Inggris seperti itu. Jadi, padahal itu lantai berapa masjid itu? Lantai berapa? Itu full. Aduh, Ya Allah. saya lihat luar biasa. Sampai waktu itu sudah seperti orang bawa bendera-bendera. Sebentar lagi Inggris akan menjadi negara Islam. Saking padatnya orang. Pokoknya seperti keluar dari motor GP kemarin loh. Iya, Mandalika kemarin. Wah, ya. luar biasa. Ramainya luar biasa ya, Prof. Ribu itu. Masya Allah, baik. Nah itu seperti itu. Jadi kalau lihat itu keseriusan kita masih kurang itu. Ya. Tapi ya memang di sana kan orangnya sudah sejahtera toh Mbak. Jadi tanpa itu pun mereka sudah punya deposito. Jadi orang bisa... tua-tua sudah namanya itu uang buah dari negara sudah ada, jadi sudah tenang lah begitu. Ibadah tuh dari pajak yang ditarik waktu kecil itu sudah masa tuanya sudah tinggal happy. Di sini kan tidak betul-betul ada. khusyuk ibadahnya begitu ya. Kalau di Hong Kong juga seperti itu. Di Hong Kong itu di petak-petak. Hong Kong, di Taiwan itu di masuk masjid itu di tepi masjid itu kanan kiri masjid itu sudah di kotak-kotak gitu. Orang bawa sajadah, bawa selimut, bawa air, bawa itu. Jadi sudah di-book tempatnya begitu ya? Sama ya Allah, saking betul-betul berebut tempat untuk iktikaf, berebut pahala Lailatul Qadar ya Allah. Saya enggak bisa Pak seperti itu, Bang. Saya ngisi tarawih di mana-mana. Ya Allah. Enggak bisa. Ya saya cari pahala yang lain. Ya insya Allah masih banyak. Oleh karena itu bagi saudara saya, pemirsa, yang tidak bisa iktikaf jangan gelisah. Anda mencari makan itu ya bagian dari kewajiban, dapat pahala yang banyak. Masya Allah. Baik Prof, tapi sudah ada segala itu ya. Insya Allah ya Prof ya, tetap jadi pahala. Okay. Baik, Prof sudah ada penelpon yang masuk, boleh, kita angkat silakan dulu ya Prof ya. Baik, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Haja Kusaro di Lamongan. Baik, silahkan Ibu pertanyaannya langsung ke Prof Ali. Iya. Iya. Apakah itu iktikaf Pak Ustadz? Dan ada waktunya berapa jam, mulai jam berapa sampai jam berapa? Ya, apa seperti itu? Bagaimana mohon penjelasannya Pak Ustadz? Itu saja Ibu Husaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saro. Silakan Bunda, luar biasa. Jadi iktikaf itu Bunda tidak ada jamnya, ya. Kalau Bunda itu tidak nazar, bisa umpamanya Bunda sekarang sehabis persiapan berbuka, Bunda ke masjid, kemudian di masjid itu menyiapkan untuk berbukanya orang, tinggal dalam masjid menyiapkan berbuka, itu sudah iktikaf. Yang penting itu dalam lingkaran masjid itu, kemudian diniati ibadah, itu sudah iktikaf. Bunda pulang lagi, ganti baju, kemudian kembali lagi, nanti ikut sholat taraweh, diniati iktikaf plus taraweh plus witir. Nah itu, plus cari ilmu, itu pahalanya double-double. Nah itu namanya niat engineering namanya Bunda. Jadi kalau orang cerdas itu bisa memperoleh pahala double-double.
saya niat iktikaf, saya niat taraweh, saya niat witir, saya niat baca Quran, saya niat mendengarkan pengajian. 5. Ya Allah. Wah, ya beda tuh, orang tahu dan tidak tahu itu beda. Nah, ini tipsnya ya Prof ya, Nah, biar kita itu borong namanya pahalanya. Niat engineering, rekayasa niat. How to multiply itu ya, untuk melipat gandakan pahala itu ada. Ya Allah, nah itu ya, biar kita dapat Lailatul Qadar ya, Ya, Prof ya. saya Amin. bicara begitu tuh, saya membaca buku namanya Tambihul Muhtardin karangan Imam Asy'arani itu begitu. Kalau ingin dapat pahala banyak itu niatnya itu di multiply, di double. Beda Mbak, orang tahu dan tidak tahu. Nah, ini makanya kita ikuti Ya kajian Bunda, Gemar jadi Ramadan begitu nih. Bunda. Mudah-mudahan panjang umur Bunda, Amin. pertanyaannya bagus sekali. Baik, Oke. terima kasih banyak. Kami juga masih mengundang Anda pemirsa untuk mengikuti kajian kita di line interaktif di nomor 031 5678 216 dan tema kita pada sore hari ini adalah itikaf. Saya lanjut lagi Ya. Prof. Tadi kita sudah ke Inggris, kita sudah ke Afrika, kita sudah ke Hong Kong dan Taiwan juga. Ada lagi nggak Prof? Satu lagi mungkin. Apa? Pengalaman itikaf yang wah ini luar biasa sekali membekasnya juga. Ada lagi mungkin Prof? Apa? Pengalaman itikaf di luar negeri satu lagi mungkin Prof? Ya saya ya di Spanyol mungkin bukan Prof? di Bangladesh. Di Bangladesh. Bangladesh itu yang menarik kan karena di sana itu pusatnya jamaah saudara kita, jamaah tabligh itu. Wah itu pusatnya di Kakril itu. Baik. Itu bagaimana Prof? Oh jadi itikafnya? senang karena mereka itu banyak yang hafal Quran dan banyak orang Indonesia. Jadi orang lain Indonesia itu dimasukkan di lantai 7. Nah, itu waktu itu saya bilang kepada dubesnya, bos ini ada saudara-saudara kita orang Indonesia di sini. Gitu. Kita cek di sana ada orang Indonesia. Nah, kita buatkan makanan yang enak. Katanya saya selama 7 bulan baru ini rasanya makanan Indonesia. Ya Allah. Wah, terus setelah itu taraweh, tulis itu, masya Allah senang melihat mereka makan senang. Kalau saya kan sudah biasa, senang dan khusyuknya itu luar biasa. Baik. Lalu yang ketika keluar dari masjid saya bersyukur bangsa kita itu maju. Di sana kalau di Bangladesh itu kalau keluar dari masjid itu kita kalau keluar katakan kalau mobil itu harus dikunci kaca-kaca itu karena di sana gedor-gedor pengemis semuanya dari jalan itu. Oh ya Allah. Full pengemis. Masya Nah, Allah. kita bersyukur ya Allah Indonesia ini maju. Maju. Alhamdulillah dan Maju. masih banyak yang mampu sehingga Masya tidak Allah. gitu ya Prof ya. Baik, Masya Mampu. Allah. Ya Allah Prof, doakan semoga pemirsa di rumah ini bisa juga menikmati itikaf di luar negeri suatu saat nanti. Bisa. Wong Allah itu maha kuasa. Bumi itu miliknya Allah. Iya, Masya Allah. Kalau Allah mau menghendaki apa yang susah. Baik, Itu ya. Prof. Baik, Tapi Prof. yang penting itu adalah menurut saya itu bagaimana menggunakan iktikaf itu untuk hal-hal yang bisa merubah cara berpikir dari asalnya susah menjadi bahagia, asalnya pesimis menjadi bangkit lah gitu lah. Ada lagi silakan. Baik, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini ya Prof ya. Baik, siapa? Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu siapa di mana? Dengan Farida dari Surabaya. Iya, mahasiswinya mungkin Prof. Tampaknya suaranya masih muda sekali ini. Silakan Mbak Farida, pertanyaannya langsung saja ke Prof Ali. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Prof Ali. Waalaikumsalam. Mau bertanya ini Pak Prof. Ya. Pernah sempat terbaca gitu bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah beriktikaf dengan istrinya. Betul. Apakah itu tidak membatalkan puasa pada saat bulan Ramadan dan tidak mengurangi kekhusyukan pada saat berpuasa Pak Prof? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ini kasih. pertanyaan paling cerdas. Oh iya. Ini benar ini. Jadi Nabi itu memang itikaf bersama istrinya. Oh, Masya Allah, pernah dicontohkan Iya. ya Prof ya? Jadi Nabi itu itikaf sama istrinya. Asalnya Nabi itu mengatakan, saya ingin tempat khusus untuk itikaf. Tiba-tiba Aisyah ikut. Gitu loh, ikut. Lalu setelah Aisyah ikut, istri yang lain ikut. Ikut. Nah, Nabi mengatakan, bongkar semua. Kenapa? Yang ditakutkan tuh, jangan-jangan itikaf itu karena cemburu saja. Ya Allah. Nah, gitu loh. Nah, jadi ini Bunda, yang Bunda Farida tadi itu tidak membatalkan karena itu ruangannya beda. Baik. Beda. Tapi waktu di sela-sela itu Aisyah juga ini menyisir rambutnya Nabi.
pernah ada begitu ya, Enggak Prof ya? apa-apa, asalkan tidak syahwat. Baik. Nah itu. Tapi itu yang mungkin sulit juga ya Prof ya, mengendalikan bisa syahwat atau tidak syahwat, sehingga sebaiknya mungkin dipisah tempatnya begitu ya Prof ya? Iya, ya memang bisa. Memang bisa, tapi pada saat tertentu itu Nabi disisir rambutnya oleh Aisyah itu. Disisir rambutnya oleh Aisyah itu. Jadi tidak sampai membatalkan, tidak sampai. Tidak sampai membatalkan. Jadi itu karena saat-saat tertentu saja. Ini pertanyaan yang bagus sekali Ibu Farida. Terima kasih banyak Ibu Farida. Iya, saya perlu pikir diberi hadiah ini, tapi saya nggak bawa. waduh, sayang sekali belum rezekinya. Iya. Baik, tapi insya Allah menjawab tadi Prof, kayak saya Oke kira lah ya, ya sudah gitu. Ya menjawab jadi sekali. tidak mengurangi kekhusyukan. Karena kan enggak, kalau kita ibadah kan jangan tegang-tegang betul loh. Loh itu kok mati nanti itu. Di saat-saat tertentu rileks. Sama dengan di luar negeri gitu. Jadi ketika itikaf ngaji kemudian duduk-duduk di luar itu malam-malam gini makan, minum. Apalagi di Bangladesh itu kan senengannya kayak minuman Coca-Cola, Sprite itu. Gini tuh sampai perutnya besar-besar. Nah, tapi di sana perut besar itu bangga. Jadi kalau ada orang perut besar di sana itu orang tuanya seneng, berarti anakku sejahtera. Masya Allah. Kalau kurus, mertuanya bilang kasihan ini. Baik, Itu bedanya. Baik. Tadi sempat terpotong Prof, karena ada penelpon yang masuk. Boleh. Ya. Tadi Prof Ali sempat menyebutkan bahwa itikaf itu sebaiknya yang sampai merubah pola pikir. Harusnya kita punya tekad dalam beritikaf itu yang bisa merubah pola pikir yang awalnya dari mungkin kurang baik jadi baik. Nah ini seperti apa Prof? Jadi saya ulang ya pemirsa saya ulang lagi ya. Jadi ketika pada malam-malam liburan kayak begini sudah diniati itikaf juga. Masuk masjid untuk sholat taraweh, witir itu diniati itikaf. Jadi pahalanya lebih gitu, satu. Yang kedua tengah malam setelah taraweh, setelah witir kan mungkin tidur jenak ya, kemudian sholat. Bisa saja sholatnya itu hanya 2 saja. 2 rakaat mulai jam 3 sampai subuh atau jam 2 sampai subuh. 2 saja enggak apa-apa juga toh. Tapi 2 yang itu dimaknai sholat itu. Ya, makanya saya menulis buku terapi sholat bahagia itu. Ini kan saya beri ya. Saya pernah Bro. Di Masjid Al-Akbar ya? Betul. Ini karena bertanya saya beri hadiah toh. Nah iya, nah ini Prof yang juga saya mau tanyakan Prof. Saat kita mengisi itikaf kita mungkin dengan sholat. Tadi Prof Ali sempat menyebutkan bahwasanya kalau bisa kita tuh 2 rakaat saja, tapi betul-betul sholat itu dimaknai. Tidak harus 2 rakaat, ya, bisa minimal. saja. Boleh 100 boleh. 5 boleh, ya 6 boleh ya. Terserah ya tapi Prof ya. Tapi 2 kata Ibnu Abbas, rakaatani muqtasidatani ya. 2 rakaat yang kamu lakukan dan hatimu hadir itu lebih baik daripada 1000 rakaat dan hatimu lalai. Nah ini Prof, bagaimana sebetulnya Prof cara kita menghadirkan hati kita yang utuh ketika kita itu sholat untuk beritikaf? Ada caranya. Nah ini bagaimana Ada caranya. Prof? Supaya kita tuh ketika kita sholat itu betul-betul kita merasa kepuasan spiritual. Gampang. Begitu, sekarang Prof. saya buka sedikit ya. Baik, silahkan Prof. Ya contoh sederhana. Hidup itu kan perlu curhat. Ayo, betul toh? Betul. Orang curhat, ada orang mau mendengarkan, walaupun orang tidak memberi solusi, tapi orang itu mendengarkan. Gini-gini waktu cerita itu ya, Masya Allah, luar biasa Bapak, luar biasa. Jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu curhat saja. Didengarkan, orang itu, ayo seneng enggak? Seneng Prof. Orang itu keluar akan bilang, ya Allah, lego. You know the meaning of lego? Lego itu puas. Padahal tidak beri solusi. Karena apa? Karena ada orang yang mau mendengarkan curhatnya full. Lah Allah itu sami'un alim. Allah itu maha mendengar dan suka mendengar. Lalu kita curhat pada waktu sujud itu. Masya Allah. Wahai Allah, saya ini punya masalah. Demi Allah saya tidak bercerita kepada makhlukmu. Sebab makhlukmu itu semuanya itu dalam genggamanmu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Aku curhat kepadamu dan aku yakin kau pasti maha kuasa untuk mengambil alih seluruh masalah saya. Wah itu curhat terus ketika selesai sholat. Saya lega ya Allah, saya sudah menyampaikan semua masalah kepadamu. Berarti artinya ketika kita sholat, ketika kita berdoa setelah sholatnya juga mungkin Prof, ya, itu harus kita seperti bicara, seperti kita bicara dengan Allah begitu ya Prof? Iya, curhat. Terus dia yakin bahwa dia tidak sendiri.
dia yakin bahwa mawadda'aka rabbuka wa maqala. Tuhanmu itu tidak pernah meninggalkan kamu. Allah tidak benci kamu. Masa orang sujud dibenci Allah? Tidak mungkin toh. Nah itu ditanamkan. Nah kan seneng toh. Betul. Healing. Betul. Nah, Nah, ini itu Prof. Ini healing. adalah problem anak muda sekarang nih Prof nih. Banyak sekali Nah, ditanyakan sekarang tentang umpamanya healing. lagi ya ini. Umpamanya pada waktu Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang diingat-ingat alhamdulillah saja. Tuh. Lalu punya pasangan hidup yang itu ada sifat-sifatnya menjengkelkan. Oke ya. Aduh. Nah, sama kok guyu kenapa? Nah, ini masalah ini bermasalah ini. Ya. Ketahuan saya, Masya Allah. Loh, ya Silakan toh? Prof dilanjut Prof. Menjengkelkan ya. Oke, tolong didaftar. Sifatnya menjengkelkan berapa? Umpamanya 3. 3, Sikat kebaikannya berapa? 10. 10. 10 ini tolong di zoom in. Di zoom in itu yang diingat-ingat. Lah yang 3 tadi yang jelek-jelek tadi itu di zoom out. Gambarnya dikecilkan. Oke. Kalau orang itu yang di zoom in itu sifat-sifat kebaikan pasangannya, bukan yang kekurangannya, pasti bahagia. Oke. Ya. Ya Allah, ini pelajaran Ingat-ingat sekali itu. untuk saya dan pemirsa di rumah nih, luar biasa. Harus diingat-ingat supaya rumah Zoom tangganya zoom in yang jelek, zoom in yang bagus-bagus, zoom out yang jelek-jelek. Itu. Jadi katakan gini, dia pernah mendorong istrinya sampai nyungsep, ya. Itu namanya orang jengkel loh. Oh ya Allah. Tapi itu dilupakan karena apa? Karena suaminya inilah yang menyekolahkan adik-adik iparnya, mengumrohkan bapak ibunya. Jadi yang dipikir-pikir itu enggak apa-apa didorong sampai nyungsep. Yang penting kan umroh. Ya toh? Kalau yang diingat-ingat nyungsepnya, marah dia. Iya, Masya Allah. Prof, sudah ada penelpon lagi? Silakan. Langsung konsultasi lagi nih sepertinya, Prof. Baik, Assalamualaikum, dengan Bapak atau Ibu siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Dari Pak Tuhat di Surabaya. Baik, silahkan Pak, pertanyaannya langsung saja pada Prof Ali. Iya, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam Pak Toha. Silakan Pak, pertanyaannya. Masalah iktikaf Masalah iktikaf dilakukan siang itu bagaimana Pak Yai? Baik. Itu saja Pak Toha pertanyaannya, atau ada lagi? Gini ku mau cekap. Sudah sempat dibahas tapi mungkin bisa disampaikan ulang. Iyalah, Prof. yang mengharuskan malam mana? Enggak ada. Sebetulnya nggak ada ya Prof? Nggak ada, itu nggak ada. Cuma kalau Ramadan itu kata Nabi, siapa yang mau iktikaf ma'i bersama saya, ya fal ya'takif fi ashril awakhir Ramadan. Baik. Jadi Lah Nabi sendiri itu Pak Toha, itu sudah memutuskan setelah subuh saya iktikaf. Oh, siang juga Pak. Iya. Sudah juga. Jadi Ya, tidak Pak, ada tapi Bapak batasan? kalau punya pekerjaan jangan ditinggalkan. Boleh. Waktunya di pabrik kerja kemudian kok tidak masuk iktikaf. Wah. Itu justru iktikafnya tidak boleh. Karena iktikaf itu sunnah, meninggalkan kewajibannya, kontraknya. Sebab orang Islam itu ada ciri orang Islam adalah orang yang menepati janjinya. Itu. Jadi orang yang pada janjinya itu ra'un, memelihara janjinya. Kita kan punya janji semua. Gitu Pak Toha. Baik. Tapi pertanyaannya bagus, seneng itu. Terima kasih banyak Pak Toha atas pertanyaannya. Dan kita lanjut lagi Prof. Tadi sempat terpotong karena ada penelpon. Salah satu metode healing kita ketika kita ingin mengobati ada masalah-masalah psikologis, terus kemudian masalah-masalah spiritual adalah tadi dengan memaknai sholat kita. Tadi Prof Ali sudah menyebutkan sholatlah seperti kita sedang curhat pada Allah. Curhat. Yang itu kedua, tempat curhat itu nanti tempatnya pada posisi sujud. Ya. Tempatnya beda-beda. Baik. Nah, terus tempat Zoom tadi itu tempatnya waktu baca Alhamdulillah, Fatihah. Jadi kita ingat-ingat betul-betul apa saja nikmat yang telah Allah berikan kepada Iya kita. gitu. Begitu ya, Jadi Prof, yang ya? baik. Umpamanya kaki yang satu patah. Oke. Yang satu kan tidak patah. Zoom in yang tidak patah. Yang ini Baik. Jadi ketika kita sholat, kita punya masalah, Iya. kita ingat juga kenikmatan Iya, kenikmatan katakan kita. yang gitu satu ya, Prof, patah ya? ya sudah. Ya Allah, terima kasih kaki saya yang kanan itu utuh.
Tapi kalau ingat ini terus, yang patah, Hmm. pasti dia menyalahkan Allah nanti lama-lama. Padahal itu sebetulnya kakinya kan juga milik Allah ya Prof ya. Iyalah. Mau diambil kapanpun kan ya milik Allah ya Prof ya. Cerdas sekali. Masya Ini nampak Allah. sudah baca buku terapi surat bahagia ini. Masya Ya, Allah, baik. Itu. Lah sekarang berikutnya mamanya ya. Itu, saya buka. Nggak mungkin saya ajarkan semuanya. Mhm. Ya. Karena ini butuh sekitar 6 jam Mhm, mhm. untuk mana itu. Lah sekarang umpamanya gini ya. Orang sedih, orang dihargai, diapresiasi dan tidak. Mana yang sedih mana? Yang nggak diapresiasi loh Prof. Apa? Yang nggak diapresiasi, yang sedih kan ya yang Prof sedih toh? ya? Iya. Oke. Sekarang kalau Anda waktu itikaf ya, lalu Anda itu sami Allahu liman hamidah, terus Anda bilang begini, yang berhak dipuji hanya Allah. Oke. Aku ndak ngemis-ngemis pujian. Ya Allah. Aku tidak ngemis apresiasi. Mm, mm, mm. Maka dia ketika dia tidak diapresiasi sedih apa enggak? Enggak. Enggak. Karena dia mindsetnya sudah ditata betul. Aku tidak boleh. Karena yang berhak diapresiasi itu hanya Allah. Masya Allah. Rabbana, doanya itu loh. Sami Rabbana. Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhanku, hanya Engkau yang berhak dipuji. Ketika aku tidak dipuji, ya tidak apa-apa, aku bukan Tuhan. Nah kalau ingin dipuji berarti Anda ingin menyayangi Tuhan. Ya Allah. Oh. Nggak mungkin ya Prof ya. Itu mindset yang keliru. Nah ini yang harus kita benahi. Kalau iktikaf kayak begini, Mhm. keluar masjid itu lebih mudah. Ya Allah. Wajahnya cerah. Mhm. Prof, tapi kita potong dulu sebentar, kita break sebentar ya Prof ya. Kita Boleh, lanjutkan boleh. setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kami akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan itikaf setelah yang satu ini. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan Gemar Ramadan TVRI Jawa Timur yang terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur dengan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Tema kita pada hari ini adalah itikaf pemirsa yang kita bahas bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Kami juga mengundang Anda untuk ikut serta dalam kajian kita sore hari ini di nomor 0315678216. Jika Anda punya persoalan mengenai itikaf ataupun beberapa tema keagamaan yang lain bisa langsung disampaikan melalui telepon di line interaktif kami yang tadi. Baik Prof, kita lanjutkan lagi tadi. Ya. Sudah ada pertanyaan sebetulnya ini Prof, berkaitan dengan perempuan nih Prof nih. Kenapa? Perempuan itu sebetulnya, ini masih pertanyaan soalnya Prof, banyak perempuan-perempuan ibu rumah tangga ataupun mungkin teman-teman mahasiswi begitu yang ingin itikaf, tapi katanya perempuan jangan itikaf di masjid nih Prof. Nah ini gimana Prof? Siapa yang melarang? Nggak ada ya Prof ya? Nggak ada. Oh baik. Tadi istrinya Nabi itikaf di mana? Oh iya di masjid ya Prof ya? Nah, istri Nabi itu perempuan apa laki-laki? Perempuan dong. Nah, iya. Oke, baik, baik. Jadi istri Nabi itu di masjid. Mhm, mhm. Di masjid itu. Nggak Baik. apa-apa. Asalkan, nah itu. Kewajiban-kewajibannya. Tapi kalau itikaf, kenapa kok itikaf? Ada pacar saya di situ, Pak. Nah, ini masalah ini. Tunjuknya ke Kayak saya nih. zamanmu dulu lah. Enggak Prof, Oh, enggak udah. dong. Alhamdulillah. Ya. Enggak, walaupun. Tuh ya. Mhm. Nah, jadi masih boleh ya Prof ya? Boleh, boleh. Kenapa enggak boleh? Istri Nabi kan gampang toh. Istri Nabi itikaf di mana? Di masjid. Ya sudah di masjid. Baik. Sehingga buat Gitu. pemirsa di rumah yang perempuan tapi mesti ada keraguan untuk aduh kayaknya itikaf di masjid ini kalau perempuan nggak boleh, tidak ada larangan sama sekali. Sehingga semangat ya, untuk jadi itikafnya. pakaiannya jangan sampai yang membuat merangsang orang, parfumnya jangan itu, kemudian itu apa ya macam-macam, pokoknya hal-hal yang tidak baik itu dijaga. Baik, Gitu. baik. Sebab lain, Mbak. Kita kalau di masjid itu kan di masjid, maaf tidak harus di masjid ya, musola pun boleh loh. Baik. Musola yang itu dipergunakan sholat jamaah itu udah boleh, Mhm. itu boleh. Sudah terhitung itikaf berarti ya Sudah, Prof ya? enggak ada apa-apa. Walaupun namanya musola. Gitu loh, namanya musola. Yang enggak boleh itu adalah itikaf di masjid milik pribadi di kamarnya. Oh, itu enggak boleh. Iya biasanya Karena sekarang kan bukan ada milik umum. musola ya Satu. Prof. Dan Di tempat rumah. itu boleh dijual. Loh iya toh, Mbak. Rumah kalau saya pindah, boleh. Di masjid. Itu kan gitu. Nah, di masjid ini jangan dikira sama dengan yang lain. Masjid yang Anda tempati itu tempatnya orang bersujud kepada Allah. Toh? Tempat orang bersujud kita duduk di situ, pasti ada pengaruhnya toh. Mbak. Oh kita itu loh, begini saja ini ada pengaruhnya kok, Mbak.
Ya toh, Ya Allah. ini kalau dilihat, ini ada bekasnya toh, pakai teknologi toh. Lah apalagi ibadah itu Allah sudah menggunakan teknologi. Ini bekasnya orang sujud. Kita duduk di situ, pasti ada energi tersendiri di situ. Ada keberkahan yang Ada bisa kita keberkahan bawa di pulang situ. begitu ya, Prof. Karena enggak ada karaokean di situ. Nggak ada maksiat di ada. masjid, nggak boleh ya, Prof, ya, Masya Lah, Allah. iya Nauzubillah. toh, Jauh berarti tempat sekali. ini tempat yang bagus. Ya toh? Enggak ada sepak bola di situ. Badminton, ayam bakar di situ enggak ada. Bakar-bakar enggak ada. Iya. Maka tempatnya menjadi tempat yang istimewa. Gitu. Jadi kita masuk masjid, oleh karena itu masuk masjid saja itu ada etikanya. Satu, ketika masuk masjid jangan lupa Anda membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam dulu kepada Nabi Muhammad. Terus, wahai Allah, saya minta karuniamu. Ya Allah, ampunilah dosaku. Masuk masjid. Masuk masjid itu sholawat, masuk masjid. Setelah itu kemudian kita hormati masjid, bukan begini, hormat. Udah ada caranya. Tahiyat itu hormat. Tahiyatul masjid itu hormat. Cara menghormatnya rukuk sujud. Ada etikanya. Kenapa? Iya, karena di situ itu adalah rumah, di situ disebut nama Allah, disebut Baitullah itu di situ. Bukan rumahnya Allah tempat di situ, enggak. Tempat di situ Allah disebut. Ada etikanya, luar biasa. Masya Allah. Nah, makanya ini juga menjadi tempat terbaik mungkin untuk kita nih, orang-orang, bukan hanya yang muda, yang tua juga, untuk healing, menyembuhkan sakit-sakit psikologis begitu. Sholatlah ke masjid. Luka-luka psikologis begitu. Masjid itu, coba Anda di masjid itu, gimana ada tidak healing? Wong Anda itu didoakan. Coba sekarang, kalau Anda sholat jamaah, oke, Anda menoleh ke kanan, ya toh Mbak Tika ya, Iya. ke kanan, mendoakan siapa? Sebelahnya toh. Terus Anda menoleh ke sini, sini mendoakan toh. Anda menoleh ke sini, didoakan sini toh. Luar biasa. Kalau di masjid kan tidak bisa. Jadi ketika kita salam ke sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mendoakan, saya ngajari orang, ketika Anda menoleh ke kanan, itu jangan menoleh yang hampa, tapi full doa. Ya Allah, jadikan orang di sebelah kanan saya ini orang-orang yang Engkau rahmati, Ya Allah. Engkau bahagiakan, Engkau berikan keturunan yang soleh, Engkau banyak rezekinya, kalau sakit sembuhkan. Noleh ke kiri. Luar biasa itu. Itu nikmat sekali sholat begitu ya, Nah, Prof, kalau ya? itikaf, sholat jamaah begitu di masjid, begitu menoleh sini doa, nulis doa. Itu ngerti. Ya enggak ngerti kan nolehnya itu hampa, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyenangin kecemut-kecemut tok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu enggak ada doa. Iya, ya Allah. Tapi enggak ada doa pun itu tetap. Ya, tapi namanya anak cerdas sekarang. Itu kalau saya menjelaskan gini, Pak, saya kemarin itu sholatnya sebelah tembok, Pak. Nah. Saya mendoakan siapa, Pak? Gitu. Ya memantul, wah bingung. Ya Allah. Wah, memantul sini semua. Itu pertanyaan orang-orang kreatif itu sepertinya, Prof. Wah, anak sekarang cerdas, Mbak. Iya, lucu-lucu ya, Prof, ya. Makanannya kayak begitu. Iya, ya Allah. Nah, dulu ya. yang sekarang usianya sudah 60, itu waktu kecilnya kan telur itu kan untuk satu rumah, tuh, Mbak. Iya, betul. Wah, telur satu, terigunya 1 on. Ya. Sampai kalau dibalik waktu goreng itu buk gitu. Yang bunyi tepungnya bukan telurnya Tepungnya ya. nggak ada telurnya. Ya Allah. Nah sekarang ini saking banyaknya telur sampai alergi. Iya, sekarang udah berlimpah gizinya. Alhamdulillah, insya Allah Kanan cerdas-cerdas. kiri, masya Allah. Itu masjid itu di situ. Baik. Nah, ini yang harus kita garis bawahi juga ya, Prof, ya, bahwasanya jangan sampai kita itikaf itu hanya terjebak ritual-ritual aja tapi kurang dimaknai Kan seneng begitu lah, ya. seneng di masjid itu seneng, interaksi sama orang, silaturahmi. Waktu zikir, waktu istirahat ngobrol-ngobrol sama orang, Baik. ngobrol-ngobrol yang senang. Itu saling mendoakan, cerita. Saya ini bingung, saya punya ini, nggak ada yang laku ini. Oh, saya beli, Ya Allah. saya carikan pembeli. Baik. Luar biasa Jadi sekali. tempat interaksi dengan manusia, interaksi dengan Allah, di situ digabungkan jadi satu. Siap. Prof, terakhir Prof, kita sudah panjang lebar tadi membongkar soal itikaf dan bagaimana memaknai setiap ibadah-ibadah dalam itikaf. Closing statement mungkin Prof, silahkan. Iya, jadilah orang muslim yang ya hubungan dengan Allah harus yang akrab. Ya, dengan manusia juga akrab.
Iktikaf itu mengakrabkan diri dengan Allah, yang selanjutnya dengan iktikaf itu kemudian nanti dia berpikir bahwa dia harus bisa banyak menolong orang, ya kan gitu. Lalu lakukan iktikaf itu dengan cara-cara yang bisa menambah keilmuan kita, bisa menambah kedekatan kita, baca buku. Masuk ke masjid, baca buku. Sekarang siapa ada kesulitan, tidak perlu buku, tidak perlu beli. Dibuka HP-nya itu PDF, buku ada. Banyak. Toh, kurang apa? Juga banyak. Jadi sekarang tidak ada alasan orang tidak penting. Mengapa saya katakan iktikaf harus melahirkan kecerdasan? Sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, andaikan kemiskinan itu musuh akan saya habisi saat itu. Nah, kita menjadi bangsa yang besar, harus diisi oleh bangsa yang cerdas, supaya kita bisa mengelola SDM kita, menjadi bangsa yang juga cerdas spiritual, supaya punya akhlak yang baik. Luar biasa sekali. Jujur Prof, kalau saya dari pembahasan hari ini tentang itikaf, saya benar-benar terbuka bahwasanya itikaf itu ternyata luar biasa sekali. Banyak sekali mindset saya yang akhirnya berubah tentang itikaf. Semoga ini memotivasi kita semua untuk beritikaf, berlomba-lomba dalam kebaikan, merebut Lailatul Qadar di Ramadan ini ya Prof ya. Betul. Amin, ada hubungannya dengan Lailatul Qadar, kita nggak singgung sama sekali. Iya, luar biasa, tapi insya Allah memotivasi kita semua untuk meraih Lailatul Qadar. Sampai berjumpa lagi ya Prof ya di lain kesempatan. Terima kasih banyak atas paparannya. Sama-sama. Ya, terima kasih kepada seluruh pemirsa, kepada kru TVRI yang luar biasa, orangnya gagah-gagah, gesit, ganteng, host, dan semuanya. Baik Prof, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, inilah akhir perjumpaan kita dalam Gemar Ramadan hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Gemar Ramadan besok di waktu yang sama. Akhir kata, saya Tika Aziz beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.